Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Sakti Dimana. Kalau boleh saya tahu, Ibu mengajar sekolah di mana? Di Anida, Kota Lubuk Linggau. Ibu alumni kampus mana? Alumni STKI PGRI Lubuk Linggau. Jabatan Ibu sebagai apa di sana? Sebagai guru kelas. Apakah Ibu sudah PNS atau honorer? Honorer. Ibu Septi sudah lama mengajar di SD IT? Hampir 4 tahun. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya, sedikit-sedikit saya memahami tentang kurikulum Merdeka ya. Nah, kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam-ragam di mana belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Menurut pandangan saya, kurikulum Merdeka itu suatu perubahan pembelajaran yang penting untuk menghadapi pendidikan pasca pandemi dan untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Untuk pandangan saya ya, dari sistem pembelajarannya kurikulum dari 13 umumnya hanya fokus pada intrakurikuler atau tatap muka ya. Sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan pandu pembelajaran intrakurikuler 70-80% dari JP dan kurikuler 21-30% dari JP melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa pergantian ini terlalu cepat menurut Ibu? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Menurut saya pribadi ya, mungkin seluruh guru lah ya, terlalu cepat untuk pergantian kurikulum Merdeka. Faktanya pergantian kurikulum yang sebelumnya ya, K13 itu diterapkan selama 11 tahun dan melewati setidaknya 4 menteri pendidikan. Nah, pernyataan ini mematahkan PMO ganti menteri ganti kurikulum. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Iya, sudah. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Sejak beberapa hari yang lalu setelah kita mengikuti pelatihan. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Pernah. Kalau iya, sudah berapa kali, tingkat apa, dan inside apa yang Anda dapatkan? Sudah 3 kali mengikuti pelatihan tingkat SD, asesmen profil Pancasila, kemudian cara mengatur kurikulum Merdeka. Bagaimana implementasi proyek Kurma dalam pembelajaran di kelas Ibu? Oke, yang pertama ya, itu ada beberapa poin ya, 7 ya. Pembelajaran fokus terhadap murid mengenai pertanyaan, tantangan maupun masalah terbuka yang besar untuk diteliti, ditanggapi, dan diselesaikan atau dicari solusinya ya. Yang kedua, itu siswa melakukan refleksi kegiatan pembelajaran secara berkala. Kemudian yang ketiga, guru mengajukan tantangan atau masalah dalam lingkungan nyata pada siswa lalu meminta siswa untuk mendesain atau mengajukan ide suatu proyeknya ya. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajarannya itu berfokus pada keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang kelima ya, proses evaluasi dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dalam secara kontinu atau berkelanjutan yaitu. Kemudian yang keenam, hasil dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek dilakukan penilaian secara kualitatif. Itu dalam sistem pembelajaran di kelas ya. Proyek apa yang pernah dilakukan? Proyek based learning. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kreatif.
Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum merdeka? Untuk harapan sekolah yang mengharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri di mana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan peserta didik. Itu salah satunya. Apakah kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status mandiri, berprestasi, ya, ingin disayangi dan dicintai, curhat dan mendapatkan filsafat hidup dan sistem pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran integratif. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Untuk interaksi guru, ya, dan siswa saat pembelajaran berlangsung itu sangat aktif karena memang tujuan kami itu untuk mengaktifkan peserta didik supaya pembelajaran berjalan dengan baik, ya, dan sesuai dengan modul yang sudah kita berikan. Apakah sebelum mengajar Anda memakai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Mengembangkan tujuan pembelajaran dulu. Apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum merdeka? Dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan aliran tujuan pembelajaran tersebut. Apakah Anda membuat RPP K13 atau modul kurma sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Ya, saya membuat modul. Bagaimana Anda memasukkan unsur literasi, scientific, host, P5, profil 5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Dengan cara menelaah informasi secara kritis, ya, menciptakan daya kreatif siswa dan meningkatkan kemampuan memecah masalah, melibatkan siswa secara aktif untuk mengonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan hasil penyelidikan tersebut. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan sebagaimana solusinya? Oke, murid yang bersifat heterogen, ya, membuat guru susah membuat modul pembelajaran yang sesuai untuk semua siswa. Kurangnya sumber rujukan bermutu khususnya di daerah pedalaman atau di daerah tertinggal. Apakah Ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Ibu? Ya, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, mendorong kolaborasi antar guru dan menggerakkan komunitas praktis, ya. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, membantu siswa menemukan dan menyadari potensinya sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Memberitahukan tujuan atau garis besar materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Bagaimana implementasinya? Untuk modelnya, model pembelajaran integratif, kontekstual, teaching and learning inquiry, metode tanya jawab, dan proses yang diatur dengan tahapan-tahapan tertentu, ya, agar mencapai hasil yang disesuaikan. Apa saja buku pegangan yang Anda atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Buku guru dan buku siswa. Media apa saja yang Anda pernah buat dan sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Medianya yang kita sering gunakan itu sekarang kan sudah canggih, ya, kita bisa membuat anak itu, kalau untuk sistem di kurikulum merdeka itu ada yang namanya
dia sudah memakai Android ya, ada sistem game, kemudian kita menampilkan video, kemudian papan tulis dan media papan tulis dan media dimensi ya, ataupun kita sekarang karena kurikulum merdeka itu siswa dituntut lebih ke menggunakan IT. Itu salah satunya. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Untuk di kegiatan akhir pembelajaran kita mengevaluasi hasil materi yang pada saat itu kita sampaikan kepada siswa. Apakah mereka paham dengan materinya atau belum. Ketika belum, maka minggu depan kita akan lanjutkan lagi ke materi yang belum mereka pahami. Bentuk penilaian apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Yang pertama itu melakukan penilaian itu setelah menyampaikan materi, misalnya tema 1, ketika selesai tema 1 harus melakukan penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio atau ulangan tengah semester. Salah satunya. Apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya? Tidak. Kapan saja Anda melakukan penilaian? Dilakukan pada saat bertatap muka langsung dengan peserta didiknya. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah, STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Karena salah satunya di kurikulum merdeka itu adalah seorang guru itu harus bersama-sama ya, jadi dilakukan secara berkelompok dengan guru-guru yang ada di sekolah ya, salah satunya. Baiklah, yang terakhir, bagaimanakah proses pengembangan soal dalam asesmen? Yang pertama, kita menentukan kebutuhan anak dan menentukan tujuan ya. Kemudian kedua, asesmen yang kedua, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang tepat. Kemudian yang ketiga, memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian kepada peserta didik. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Septi yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk saya wawancarai. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.